Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ustaz berharap kalian semua dalam keadaan sehat, kalian semua dalam keadaan kuat, dan kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu di sekolah kita tercinta. Dalam pertemuan kedua kali ini, Ustadz akan menjelaskan tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin kita belajarnya tanpa soal cerita, sekarang kita belajarnya dengan soal cerita. Materi yang pertama, pembulatan hasil pengukuran panjang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh soal. Khadijah memiliki sehelai pita, panjang pitanya 50,7 cm. Berapa panjang pita Khadijah jika dibulatkan ke sentimeter terdekat? Nah, kalian bisa lihat di sini, panjangnya 50,7. Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin, kalau komanya ini berada di antara 5 sampai 9, berarti dibulatkan ke 1. Kalau di antara 0 sampai 4, berarti dibulatkan ke 0. Di sini bisa langsung kita jawab, panjang pitanya 50,7 cm. Nah, karena di belakang koma bilangannya 7, nah ini yang kita maksud ya, 7. Maka dibulatkan menjadi 1, sehingga 50 ditambah 1 sama dengan 51. Karena ini soal cerita, menjawabnya harus pakai kesimpulan, harus pakai jadi. Jadi, panjang pita Khadijah kira-kira 51 cm. Kita lanjut ke soal kedua. Contoh soal kedua, ada Ali, Umar, dan Habib masing-masing memiliki tongkat. Panjang tongkat mereka berturut-turut adalah 125,2 cm, 124,6 cm, dan 125,9 cm. Nah, pertanyaannya, siapa yang memiliki tongkat yang sama panjang jika dilakukan pembulatan kesatuan sentimeter terdekat? Yang harus kita tuliskan terlebih dahulu adalah panjang tongkat Ali, panjang tongkat Umar, dan panjang tongkat Habib. Panjang tongkat Ali 125,2. Nah, kita bisa lihat di belakang koma ini angkanya, bilangannya 2. Karena bilangan 2, maka dibulatkan menjadi 0. Sehingga 125 ditambah 0, hasilnya tetap 125 cm. Kalau punyanya Umar, ini 124,6. 6, ini di antara 5 dan 9, sehingga 6 dibulatkan ke 1. Sehingga 124 ditambah 1 hasilnya 125. Sedangkan punya Habib, ini 125,9. 9 ini dibulatkan menjadi 1. Sehingga 125 ditambah 1 hasilnya 126. Dari sini bisa kita lihat ya, yang panjangnya sama punyanya siapa? Ya, benar sekali. Yang panjangnya sama punyanya Ali sama Umar. Nah, kita tinggal menuliskan kesimpulannya. Nah, jadi pemilik tongkat dengan panjang yang sama setelah dibulatkan adalah Ali dan Umar. Lanjut ke contoh soal ketiga, biar lebih paham lagi. Panjang buku gambar Aisyah 32 cm lebih 7 mm. Panjang buku gambar Fatimah 35 cm lebih 3 mm. Nah,
Bulatkan panjang buku gambar mereka ke satuan sentimeter terdekat. Berapa selisih panjang buku gambar mereka? Ini yang dimaksud, berapa selisih panjang buku gambar mereka? Selisih setelah dibulatkan. Jadi langkah awal kita harus membulatkan ini dulu. 32 cm lebih 7 mm ini dibulatkan jadi cm. 35 cm lebih 3 mm ini nanti juga dibulatkan menjadi cm. Punyanya Aisyah itu 32 cm 7 mm. Nah, ini kalau ditulis 32,7. 7 kalau dibulatkan itu menjadi 1. Sehingga 32 ditambah 1 hasilnya 33. Punyanya Fatima 35 cm 3 mm. Ditulis 35,3. 3 itu kalau dibulatkan menjadi 0. Sehingga 35 ditambah 0 hasilnya 35. Ini yang kita cari. Selisih dari 33 dan 35. Pasti kalian sudah bisa menebak. Jadi selisih panjang buku gambar mereka setelah dibulatkan kira-kira 35 cm dikurangi 33 cm sama dengan 2 cm. Jadi selisih panjang buku gambar mereka kira-kira 2 cm. Itu pembulatan hasil pengukuran panjang dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita menuju ke pembulatan hasil pengukuran berat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau panjang tadi ada sentimeter, milimeter, mungkin nanti ya bahkan meter, kilometer. Kalau berat, ini ada kilogram, ada gram, gitu ya. Kita langsung menuju ke contoh pertama. Ingin membuat kue dengan tepung 312,2 gram. Berapa berat tepung ibu jika dibulatkan ke satuan terdekat? Karena ini kita dapat soalnya gram, berarti nanti dibulatkan ke satuan gram. Itu maksudnya satuan terdekat ya. Kalau di sini nanti satuannya kilogram, berarti satuan terdekatnya adalah kilogram. Oke, Ustaz lanjutkan. 312,2 gram. Karena di belakang koma bilangannya 2, ini 2, maka 2 ini dibulatkan menjadi 0. Sehingga 312,2 itu sama dengan 312 ditambah 0, sama dengan 312. Jadi berat tepung ibu kira-kira 312 gram. Kita lanjutkan ke contoh soal kedua. Di contoh soal kedua ini, berat badan Habsyi 34,3 kg. Berat badan Adam 33,8 kg. Dan berat badan Idris 33,4 kg. Pertanyaannya, siapakah yang memiliki berat badan yang sama jika dilakukan pembulatan kesatuan terdekat? Nah ini, punyanya Habsyi itu 34,3. Berat badannya Habsyi 34,3. 3 kalau dibulatkan itu menjadi 0. Sehingga 34 ditambah 0 hasilnya 34. Berat badan Adam 33,8. 8 kalau dibulatkan itu menjadi 1. Sehingga 33 ditambah 1 hasilnya 34. Berat badan Idris 33,4 kg. 4 ini kalau dibulatkan menjadi 0. Sehingga 33 ditambah 0 hasilnya 33. Nah, dari sini sudah terlihat siapakah yang berat badannya sama setelah dilakukan pembulatan.
yakni berat badannya Habsyi sama Adam. Jadi, pemilik berat badan yang sama setelah dibulatkan adalah Habsyi dan Adam. Lanjut ke contoh soal ketiga. Ibu membeli telur 3 kg lebih 350 gram. Ibu juga membeli tepung 3 kg lebih 650 gram. Bulatkan berat telur dan tepung ke satuan kilogram terdekat. Berapa kilo berat seluruh belanjaan ibu? Kalau yang ditanyakan berapa kilo berat seluruh belanjaan ibu, berarti nanti kita jumlahkan. Oke. Nah, ini yang telurnya kita bulatkan dulu ya. Telurnya 3 kilo 350 gram. Artinya 3,350. Yang kita lihat itu hanya yang ini. Nah, yang di belakang koma pas ini. Karena di belakang koma pas ini bilangan 3, maka kalau dibulatkan itu menjadi 0. Sehingga 3 kita taruh sini ditambah 0 hasilnya tetap 3 kilo. Sekarang yang tepung 3 kg 650 gram. Nah, kita tulis 3,650. 3 ini kita tulis di sini. Sedangkan yang kita lihat adalah yang di sini, 6. 6 ini kalau dibulatkan menjadi 1. Sehingga 3 ditambah 1 adalah 4. Jadi berat telur ibu kira-kira 3 kilo, berat tepungnya ibu kira-kira 4 kilo. Dari sini bisa kalian tebak beratnya berapa? Beratnya 3 ditambah 4. Jadi berat seluruh belanjaan ibu kira-kira 3 kilo ditambah 4 kilo. Hasilnya sama dengan 7 kilogram. Oke, terima kasih anak-anak. Itu penjelasan dari Ustadz Nasafi tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ustadz akhiri, tidak lupa Ustadz selalu mengingatkan, tetap jaga kesehatan, selalu waspada, selalu gunakan masker ketika keluar rumah, selalu cuci tangan menggunakan sabun, kalau tidak ada cuci tangan, kalau tidak ada tempat untuk mencuci tangan dengan sabun, selalu gunakan hand sanitizer. Kurang lebih itu yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.